bincang wisata. Tanpa berlama-lama saya udah penasaran. Wisata kesehatan. Emang ada, Pak? Ini yang seperti apa sih, Pak? Ada. Jadi gini, Singapura sekarang dia sedang gencar-gencarnya mengembangkan wisata kesehatan atau wisata berobat atau apapun itu namanya ya. Jadi Singapura ini hidup dari wisata kesehatan. Dari mulai dia perawatan, mengurus keluarganya, ya, sampai dengan mengurus segala kepentingan kesehatan ini, tentunya ini juga bisa menaikkan belanja wisatawan. Nah, Jogja ini punya peluang ke sana. Karena kita punya dua pendekatan ya, medikal dan non medis ya. Yang non medis ini kan bisa herbal. Kita punya kekayaan herbal luar biasa. Jadi Bataku kalau pergi ke Beringharjo, herbal itu macam-macam di sana. Jadi ada dari kunir, dari apa. Nah, ini kekayaan kita. Itu termasuk warisan budaya kita yang sifatnya intangible ya. Jadi nah, wisata kesehatan ini ke depannya ini harapannya menjadi salah satu pilar dari kunjungan wisatawan yang ada di DIY. Ya, kita juga punya rumah sakit yang sebenarnya tidak kalah kerennya ya. Ada beberapa rumah sakit yang representatif menurut saya. Orang datang ke Jogja memang benar-benar berobat. Nah, sisanya sebenarnya efeknya di mana sih? Efeknya di keluarga juga ya. Keluarga orang yang menungguin, keluarga yang sakit, belanjanya juga dan lain-lain. Dan ini harus di-manage dengan baik ya. Karena memang tantangan kita Jogja ini tidak hanya bergerak di satu model ya, satu modus ya, satu modus wisata ya. Kalau perlu banyak modus ya yang kita lakukan. Tentunya ini segmen-segmen ini yang kita harus bagi. Ya, siapa yang harus kita tembak nih? Ya, apakah segmen massal? Apakah segmen massal atau segmen special interest tourism yang sifatnya premium, lama tinggalnya lama, belanjanya banyak. Nah, yang mana ini segmennya nih ya? Atau all segmen ya? Karena kita open trip ini sudah banyak sekali. Dia hanya 1 hari tinggal di Jogja, 1 hari datang ke Jogja. Berarti kan all segmen kita garap ini sebenarnya. Nah, perlu kita fokuskan segmen pasar dari wisata yang ada di Jogja. Ya, jadi segmen pasar yang difokuskan itu sehingga tepat sasaran kebutuhannya si premium, si middle ataupun low itu bisa terjawab di Jogja. Kalau tidak kita adakan ya klaster-klaster lah, di mana yang premium di mana, yang massal di mana. Nah, ini mungkin bisa menjadi insight ke depan. Nah, jadi tahu kapan akan didatangi ya, walaupun memang rasanya ada beberapa yang sudah ditunggu-tunggu ya, kalau event seni pertunjukan musik, kemudian kalau Sendera Tari Ramayana ini kebetulan saya juga ingin cerita sedikit karena saya barusan nonton beberapa waktu yang lalu dan sudah ada perkembangan. Jadi kalau sekarang Anomanobon pakai kembang api dan itu menarik sekali, semua tepuk tangan sampai berdiri, anak-anak pun riang gembira dan itu ada parkurnya, jadi lompat-lompat itu menarik sekali. Aduh, saya pengen banyak cerita juga jadinya karena turut bangga dengan Yogyakarta. Tapi Bapak nyun sewu, saya boleh minta closing statement karena waktu kita terbatas. Irul, silakan untuk closing statementnya. Iya, mengembangkan pariwisata di Jogja atau di DIY ini tidak boleh meninggalkan budaya. Ya, karena tadi DNA Jogja adalah budaya. Ya, kalau kita meninggalkan budaya, maka yang terjadi kita tidak akan lebih baik dari daya tarik yang lainnya atau destinasi yang lainnya. Karena yang membedakan Jogja dengan destinasi lainnya adalah budaya. Nah, bagaimana mengembangkan budaya itu harus digandeng semua, ya, baik itu pemerintah, pentaheliknya unsurnya ada media, ada government, ya, ada masyarakat, ada akademik. Nah, ini semua harus bersama-sama, ya, karena yang namanya budaya itu sifatnya bisa terus berkembang, ya, dan terus mengikuti perkembangan zaman, gitu. Baik, terima kasih Pak Irul dan terima kasih, saya tidak perlu menyimpulkan karena ketiganya sudah memberikan closing statement yang begitu powerful. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber saya. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Irul. Bersama-sama mulai dari sekarang kita makin satu nafas harmonis. Terima kasih juga sudah menyaksikan Bincang Wisata pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya Tako Mintarja pamit dan juga terima kasih untuk Every Kustik. Terima kasih juga untuk tempat yang indah, A Cup of Tugulor Java Mustokoweni. Tidak lupa tentu saja terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Tako Mintarja pamit.